Halo semua, selamat datang di podcast kali ini. Aku senang banget bisa ngobrol santai sama kalian tentang sesuatu yang aku baru baca dan rasanya cukup menarik, khususnya untuk kalian yang suka atau sedang belajar soal keuangan dan manajemen. Jadi, hari ini aku mau bahas tentang manajemen keuangan, tapi nggak cuma sekadar teori basi, melainkan lihat gimana ruang lingkup dan fungsinya itu berkembang, dan ternyata jauh lebih luas dari yang kita kira. Jadi, manajemen keuangan sendiri sering kita pahami sebagai proses pengelolaan uang atau dana di perusahaan. Tapi kalau lihat lebih dalam, fungsi dan ruang lingkupnya itu mencakup banyak hal, mulai dari perencanaan keuangan, pengelolaan modal, investasi, sampai hubungan kerjasama dengan bagian lain di perusahaan seperti pemasaran dan sumber daya manusia. Menariknya, manajemen keuangan ini ternyata sudah mengalami transformasi sejak dulu, di mana setiap era punya fokus dan pola pikir yang berbeda. Aku merasa ini penting karena saat kita ngerti perjalanan dan ruang lingkupnya, kita juga bisa lihat betapa dinamisnya pengelolaan keuangan itu. Misalnya, dulu manajemen keuangan lebih fokus ke pencatatan dan pengelolaan modal kerja aja, tapi sekarang sudah masuk ke strategi investasi dan manajemen risiko yang kompleks. Ini bikin aku mikir, kalau kamu punya usaha atau kerja di bidang keuangan, nggak cukup cuma tahu dasar-dasarnya saja. Kamu juga butuh paham fungsi-fungsi detail yang membentuk proses itu. Sekarang, kalau kita coba bayangin ruang lingkup manajemen keuangan, itu sebenarnya bisa kita pisah jadi beberapa kegiatan utama. Pertama adalah penyediaan dana, entah itu dari modal sendiri atau utang. Kedua adalah pengelolaan dana supaya bisa digunakan secara efisien. Ini meliputi proses budgeting, perencanaan pengeluaran, dan pengelolaan kas. Ketiga, tentu saja investasi, yaitu bagaimana dana itu dialokasikan supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Nah, yang terakhir, yang mungkin kurang terlihat di permukaan, adalah pengawasan dan pengendalian supaya semua kegiatan tadi berjalan sesuai rencana dan tujuan perusahaan. Apa yang bikin aku tertarik adalah bagaimana fungsi-fungsi ini saling terhubung dan gak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada kegagalan dalam satu fungsi, misalnya pengelolaan kas yang buruk, maka bisa berimbas ke fungsi investasi dan pembiayaan. Ini menunjukkan sekali lagi pentingnya koordinasi di dalam manajemen keuangan. Lalu, ada hal menarik soal peran manajemen keuangan di berbagai jenis organisasi. Biasanya kita mikir manajemen keuangan itu sifatnya cuma buat perusahaan besar, tapi ternyata nggak hanya terbatas di situ. Mulai dari perusahaan skala kecil, hingga lembaga non-profit dan pemerintahan, bahkan individu pun menerapkan konsep manajemen keuangan untuk mengatur keuangannya. Jadi manajemen ini sifatnya universal tapi tentu dengan pendekatan yang disesuaikan konteks dan kebutuhan. Selanjutnya, aku mau share beberapa fungsi mendasar dari manajemen keuangan yang aku baca dan menurutku perlu banget diketahui. Pertama, ada perencanaan keuangan yang berguna untuk merencanakan kebutuhan modal di masa depan. Bayangkan kalau kamu nggak punya rencana keuangan. Bisa-bisa perusahaan kebingungan saat butuh dana untuk ekspansi atau membayar kewajiban. Nah, perencanaan ini juga membantu menentukan kapan dan berapa besar modal yang harus disiapkan. Kedua, adalah pengelolaan keuangan sehari-hari yang bergerak di bidang pengaturan arus kas masuk dan keluar. Ini penting supaya perusahaan tidak mengalami krisis likuiditas atau kekurangan uang tunai di tengah operasional. Di sini manajemen kas dan piutang harus berjalan efektif. Kemudian, ada juga fungsi investasi yang sebenarnya menentukan masa depan perusahaan. Investasi bukan sekadar membeli aset siapa saja, tapi harus selektif dan berdasarkan analisis yang matang. Investasi yang cerdas baik dalam aset jangka panjang maupun proyek usaha bisa mendatangkan keuntungan besar dan menjaga kelangsungan usaha. Selain itu, pembiayaan juga nggak kalah penting. Fungsi ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana
melalui penerbitan saham, pinjaman, atau sumber modal lain. Pilihan pembiayaan harus ditimbang dengan cermat berkaitan besar kecilnya risiko dan biaya modal, supaya nggak memberatkan perusahaan di kemudian hari. Menurut aku, yang cukup menantang adalah pengendalian keuangan. Pengendalian ini memastikan semua rencana dan pelaksanaan berjalan sesuai track, serta mencegah kerugian atau penyalahgunaan dana. Pengawasan yang ketat ini jadi salah satu alasan kenapa perusahaan yang bagus biasanya punya sistem pelaporan dan audit internal yang kuat. Selain itu, aku juga tertarik dengan hubungan manajemen keuangan dengan fungsi lain dalam organisasi. Misalnya, manajemen keuangan dan pemasaran sangat dekat karena keputusan pemasaran butuh dukungan dana. Kalau dana habis atau nggak cukup, pemasaran juga terhambat, kan? Begitu pula dengan manajemen sumber daya manusia, di mana biaya gaji dan pelatihan harus dikelola dengan baik agar tetap seimbang dengan kondisi keuangan perusahaan. Apa yang bikin bagian ini unik adalah kalau manajemen keuangan dianggap sebagai otak pengendali sumber daya perusahaan, maka fungsi lain seperti pemasaran atau produksi adalah bagian dengan aktivitas berbeda, tapi tetap bergantung pada otak itu. Jadi gambaran ini membuat aku nyadar kalau manajemen keuangan bukan hanya soal angka, tapi juga soal koordinasi dan strategi agar seluruh fungsi perusahaan bisa berjalan harmoni. Oh iya, ada juga sudut pandang yang bilang manajemen keuangan itu bukan sekadar ilmu, tapi sebuah seni. Kenapa? Karena tidak semua keputusan bisa diambil berdasarkan rumus dan data saja. Kadang intuisi dan pengalaman juga sangat berperan, terutama dalam menghadapi situasi pasar yang tidak pasti. Ini mirip seperti bermain catur, di mana kamu harus berpikir beberapa langkah ke depan dan punya rencana cadangan. Lalu, aku suka sekali dengan penjelasan tentang evolusi manajemen keuangan dari masa ke masa. Awalnya, di era klasik, fokusnya hanya pada pembukuan dan laporan keuangan serta pencarian sumber modal. Seiring perkembangan zaman, mulai masuk era modern yang menitik beratkan pada perencanaan, pengendalian, dan analisis kinerja. Bahkan kini, kita masuk era manajemen keuangan strategis yang mengintegrasikan teknologi, analisis risiko, hingga pengelolaan aset yang kompleks. Ini membuktikan bahwa manajemen keuangan terus bergerak maju dan harus selalu diupdate sesuai dengan tantangan zaman. Bukan hanya soal teori, tapi juga penerapan teknologi dan adaptasi pada pasar yang berubah cepat. Saya juga menemukan bagian mengenai bagaimana manajemen keuangan mengambil peran besar dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Bayangkan saja keputusan pembelian aset besar atau ekspansi pasar. Kalau keputusan ini salah, bukan cuma rugi uang yang dipertaruhkan, tapi bisa berdampak ke reputasi dan masa depan perusahaan. Yang menurut aku seru lagi adalah bagaimana manajemen keuangan juga berperan dalam menangani risiko. Risiko ini bukan cuma soal pasar saham yang turun atau bunga yang naik, tapi juga risiko operasional, hukum, dan bahkan risiko reputasi. Terus bagaimana cara menanganinya? Melalui diversifikasi, asuransi, dan perencanaan kontingensi. Jadi manajemen keuangan harus benar-benar paham dan siap mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa mengganggu jalannya perusahaan. Melihat keseluruhan isi ini, aku terus mikir bahwa manajemen keuangan itu ibarat jantungnya perusahaan. Tanpa pengelolaan yang tepat, perusahaan bisa stagnan atau bahkan bangkrut. Tapi dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan bisa berkembang, ambil peluang, dan tahan terhadap guncangan ekonomi. Sekarang coba bayangkan, jika kamu seorang pemilik usaha, punya gambaran yang kuat soal manajemen keuangan ini pasti sangat membantu buat keputusan kamu sehari-hari. Mulai dari mengatur arus kas supaya tetap lancar, memastikan investasi yang dipilih tepat,
sampai menjaga hubungan keuangan dengan pihak lain seperti kreditur atau investor. Dan yang membuat aku makin semangat, itu bagian yang menunjukkan peran teknologi dalam manajemen keuangan modern. Dengan data dan software yang canggih, sekarang perusahaan bisa membuat analisa lebih cepat dan accurate. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengurangi risiko human error. Jadi, kalau disimpulkan, manajemen keuangan bukan cuma urusan nomor doang. Ini soal bagaimana sumber daya keuangan dikelola dengan strategi dan disiplin yang nanti kaitannya erat dengan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Aku senang bisa membagikan insight ini dengan kalian. Semoga membantu memberikan perspektif baru soal keuangan dan manajemen yang kadang terlihat rumit, tapi sebenarnya bisa kita pahami dan jalankan dengan langkah-langkah yang jelas. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita dan obrolan menarik lainnya.